Shalom, selamat sore para sahabat GKI Marta Dirja Purwokerto, dimanapun para sahabat saat ini sedang berada. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Kita patut bersyukur jikalau pada saat ini kita pun boleh kembali berjumpa di dalam kalam online. Dan kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema, yaitu menjadi besti sejati. Tema ini didasari di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Mari kita awali kalam online sore hari ini dengan kita menyanyikan lagu pujian Mentega dan Roti. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Mendorongmu terus maju, dan bila kau sedih, ku akan selalu mendoakan di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada saat ini kami akan kembali merenungkan akan berita firman Tuhan. Kami mohon akan kuasa Roh Kudus menaungi kami masing-masing supaya kami diberikan kemampuan untuk mendengar dan mengerti akan sabda firman-Mu. Sehingga kehidupan iman kami bersama dengan Tuhan semakin terus dibangun dan bertumbuh di dalam Engkau. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa kita akan bersama-sama merenungkan suatu tema menjadi besti sejati. Didasari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak, apa sih maksud dari besti tadi? Tadi kok disebut-sebut menjadi besti sejati. Apa maksudnya besti?
Nah, para sahabat, ketika kita berbicara tentang kata besti, kata besti ini merupakan kata slang, ya. Dan kalau menurut kamus dari Cambridge, besti ini berarti best friend, sahabat atau teman dekat. Jadi ini adalah bahasa plesetan, bahasa gaul yang digunakan oleh orang-orang pada zaman saat ini ketika mereka menyebut sahabat atau teman dekatnya. Mereka akan mengatakan, apa kabar besti? Ya, sebenarnya ingin mengatakan, apa kabar sahabatku? Apa kabar teman dekatku? Nah, pertanyaannya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, adakah kita memiliki besti yang sejati di tengah kehidupan ini? Karena kalau kita mau jujur, di tengah dunia yang semakin kompleks dengan perkembangan teknologi yang membuat orang masing pribadi lepas pribadi itu menjadi tidak peduli satu dengan yang lain, maka seorang besti sangat sulit ditemukan di tengah dunia ini. Mungkin ada orang-orang ada di dekat kita, di sekitar kita, ketika kita sedang jaya, ketika kita sedang sukses, ketika kita sedang makmur. Tetapi berapa banyak di antara mereka yang tetap tinggal dan berada di samping kita ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, sakit, mengalami kegagalan, keterburukan hidup. Berapa banyak di antara mereka yang masih tinggal bersama dengan kita, mendampingi dengan tulus hati. Hal itu berlaku pun untuk kita. Ketika kita punya teman-teman di sekitar kita, dan mereka mengalami situasi yang sulit, sudahkah kita menjadi sahabat atau besti yang sejati untuk mereka? Karena jangan-jangan kita sendiri pun yang pada akhirnya meninggalkan mereka. Nah, oleh karena itu pada sore hari ini di dalam Kalam Online kita belajar untuk menjadi besti sejati, menjadi sahabat sejati, dan kita belajar dari cerita di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan membahas bagian demi bagian. Daniel pasal 3 kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan demikian, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka kamu harus sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang
dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar itu. Nah, menarik sahabat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tadi di dalam ayat yang pertama dijelaskan Raja Nebukadnezar ini membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. 1 hasta kalau menurut ukuran sentimeter itu sama dengan 45 cm. Jadi kalau dikatakan tingginya 60 hasta itu dijadikan meter jadinya 27 meter. Dan lebarnya 6 hasta artinya hasilnya 2,7 meter. Ya. Bisa dilihat betapa lebar dan tingginya patung ini yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan itu didirikannya di sebuah dataran dura di wilayah Babel. Jadi kalau para sahabat mau melihat peta dunia perjanjian lama, kita bisa melihat ada tanda panah di sana yang saya tunjukkan. Disitulah dataran dura, ya, di atas Babilonia, Babel, dan berada di sebelah timur dari tanah Kanaan. Disitulah patung itu didirikan. Dan menariknya, pada waktu itu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah. Mereka datang untuk memenuhi undangan dari Raja Nebukadnezar yang akan mentahbiskan patung emas yang didirikannya itu. Dan seorang bentara menyampaikan titah atau perintah raja. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak, bentara itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentara itu adalah pembantu raja yang bertugas melayani dan menyampaikan titah raja atau membawa alat-alat kebesaran kerajaan. Jadi, bentara ini menyampaikan supaya mereka dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, demi mereka mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, mereka semua harus menyembah patung emas itu. Dan konsekuensinya, mereka yang tidak mau menyembah akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, tentu saja dengan ancaman hukuman yang sedemikian menakutkan, suku bangsa dan bahasa, mereka sujud menyembah patung emas itu yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku
dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan. Menarik. Dikatakan pada waktu itu tampil beberapa orang Kasdim. Orang-orang Kasdim ini berada atau tinggal di wilayah Babel Selatan. Mereka merupakan penduduk dengan setengah mengembara, ya. Dan rupa-rupanya mereka menuduh orang Yahudi tidak menyembah patung emas itu yang didewakan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka melihat ada 3 orang yang tidak menyembah, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan tadi dijelaskan bahwa ketiga orang ini ternyata diberikan pemerintahan atas wilayah Babel. Dan artinya kalau mereka adalah orang pemerintahan, maka sudah seharusnya mereka menuruti titah atau perintah raja ini. Dan bukan justru menentang perintah atau titah itu. Artinya ini terang-terangan melawan raja, bahkan tidak mau menyembah dewa yang didewakan oleh Raja Nebukadnezar ini. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesah, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah, saudaraku, rupa-rupanya ketika raja mendapatkan laporan dari beberapa orang Kasdim, raja tidak serta-merta langsung menghukum 3 orang bersahabat ini. Raja justru memanggil mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan klarifikasi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyembah patung emas itu, dan menurut raja masih belum terlambat. Menarik bahwa mereka diberikan tawaran untuk menyembah, untuk menghindari tentu saja dari hukuman dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan bahkan Raja Nebukadnezar di dalam kalimat, di dalam bacaan kita tadi, seakan-akan seperti menantang dari Tuhan Allah Israel yang ketiga orang sahabat ini sembah. Dikatakan, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Seakan-akan nyawa ketiga orang sahabat ini ada di dalam kuasa dan genggaman sang raja. Sehingga dewa manapun tidak akan sanggup melepaskan mereka. Lalu di bagian selanjutnya diceritakan, lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Menarik, sahabat yang dikasihi Kristus. Kalimat tantangan dari sang raja dijawab oleh ketiga orang sahabat ini. Mereka sudah memiliki keyakinan yang teguh bahwa mereka tidak ada gunanya untuk memberi jawab kepada sang raja, karena mereka memiliki kesatuan hati, sahabat yang tidak bisa dipisahkan, baik dalam suka maupun dalam duka, bahkan dalam saat kegentingan sekalipun di mana nyawa mereka terancam. Mereka punya satu iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan. Dan mereka pun tidak mau kemudian sombong dan memaksakan Allah untuk menyelamatkan mereka. Tetapi dengan jawaban diplomatis mereka mengatakan, jikalau Allah sanggup melepaskan kami, maka Allah akan melepaskan kami dari tangan sang raja dan dari api yang menyala-nyala itu. Tapi seandainya Allah kami tidak menyelamatkan kami, itu pun kami tidak apa-apa, dan kami pun tidak akan beralih iman kami dari Allah yang kami sembah dan kemudian menyembah patung emas itu. Jadi apapun keadaan kami nantinya, kami bertiga menjadi seorang sahabat yang sejati dalam suka dan duka, tetap memiliki iman kepada Allah Israel, Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberikan kami kehidupan di tengah dunia ini. Dan selanjutnya diceritakan, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Menarik. Setelah ketiga orang bersahabat ini memberikan jawaban kepada sang raja, bahwa mereka tetap bertekad memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dan tidak akan menyembah patung emas itu. Sang raja yang tidak suka ditolak oleh justru pegawai pemerintahannya, ternyata air mukanya berubah terhadap ketiga orang sahabat ini, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bahkan dalam kemarahannya, ia memerintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada yang biasanya. Menarik, sekali lagi kita mendapati ada sebuah kiasan 7 kali lebih panas. Sebenarnya ingin diartikan bahwa api yang dibuat itu akan dipanaskan dengan sangat maksimal, supaya mereka pun bisa cepat mati dan terbakar. Dan menariknya, mereka yang mengikat dan menggotong ketiga orang bersahabat ini dikatakan dipilih dari beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya.
Namun, apa yang terjadi? Ketika tentara yang kuat ini mengikat ketiga orang sahabat ini dengan masih lengkap pakaian, topi dan lain sebagainya, dan mereka mendekati tungku perapian itu, dikatakan bahwa mereka mati. Orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah, dan Abednego ternyata karena nyala api itu mereka mati. Dan dikatakan ketiga orang sahabat itu jatuh dalam keadaan masih terikat. Jadi kita tahu kalau dalam keadaan masih terikat, pastilah mereka tidak akan bisa bergerak luar biasa dan kemudian bisa lari keluar. Toh mereka masih terikat keadaannya. Selanjutnya diceritakan, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrah, Mesah, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Dan rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Menarik, ada suatu peristiwa ilahi di sana. Ketiga orang sahabat ini justru terlihat berempat, dan itu dilihat oleh sang raja, dan mereka berjalan-jalan, dan yang keempat ini rupanya seperti anak dewa. Sangat ilahi, sehingga sang raja ini terkejut dan keheranan. Dan bahkan sang raja sendiri kemudian mendekati pintu perapian itu dan meminta ketiga orang sahabat ini untuk keluar. Dan menariknya, dikatakan ada para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Dan mereka melihat, artinya mereka menjadi saksi bahwa tubuh ketiga orang ini tidak mempan oleh api. Bahkan rambut yang mudah terbakar ternyata tidak hangus. Jubah yang merupakan kain, benda yang mudah terbakar ternyata tidak berubah apa-apa. Bahkan yang lebih mengherankan, bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sungguh luar biasa, puji Tuhan. Inilah yang terjadi kepada 3 orang sahabat yang sejati, yang saling mendukung dalam keadaan yang genting sekalipun. Dan Allah menyelamatkan mereka. Lalu diceritakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, dari bahasa manapun ia,
yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego di wilayah Babel. Sahabat yang dikasihi Kristus, sang raja yang awalnya sangat tinggi hati dan sangat percaya diri bahwa tidak ada dewa manapun, Allah manapun yang bisa melepaskan ketiga nyawa orang ini dari tangannya. Rupa-rupanya saat ini berbalik 180 derajat. Ia memuji, mengagung-agungkan Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia percaya bahwa malaikat telah diutus untuk menyelamatkan mereka. Dan bahkan sang raja sungguh kagum dengan tekad 3 orang sahabat sejati ini yang mau melanggar perintah atau titah raja dan bahkan menempatkan posisi mereka di dalam lubang jarum kematian yang mengintai mereka. Dan mereka pun tidak pernah melepaskan gandengan satu dengan yang lain, saling mengkhianati, tidak, namun saling mendukung untuk tetap memiliki iman kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah Israel. Bahkan sang raja sampai mengeluarkan titah bahwa barang siapa dari bangsa atau suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego, hukumannya tidak main-main, dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena sang raja meyakini tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan mereka yang masuk dalam keperapian yang menyala-nyala begitu dahsyatnya, sangat maksimal, lebih panas 7 kali daripada biasanya. Dan pada akhirnya sang raja memberikan kedudukan tinggi kepada 3 orang bersahabat ini, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sahabat yang dikasihi Kristus, melalui kisah ini kita belajar untuk menjadi bestie sejati, menjadi sahabat sejati, menjadi teman dekat yang sejati. Ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita melakukannya dengan tulus hati dan kita diikat dalam sebuah ikatan yang seharusnya tidak bisa lepas, yaitu ikatan kasih dan didasari dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kemudian ketika kita hidup bersama dengan para sahabat, kita bisa mengatakan together we can. Bersama-sama kita bisa. Menjadi sahabat sejati kita bisa menghadapi apapun di tengah dunia ini, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun kita bisa melewatinya. Kita juga bisa katakan stronger together. Together we can more do. Kita akan kuat ketika kita bersama-sama. Dan ketika kita bersama-sama, kita dapat untuk berbuat lebih di dalam kehidupan kita. Bukankah ini sudah terjadi secara nyata di dalam kehidupan kita? Ketika pandemi COVID-19 melanda dunia ini, bahkan di negara kita Indonesia, bahkan di kota Purwokerto, di mana kita tinggal, kita bisa melewatinya. Bersama dengan para sahabat, saling memberikan perhatian, mendoakan satu dengan yang lain. Kita memberikan cinta kasih kita kepada mereka yang terpapar dan sakit, sehingga mereka pun bisa dikuatkan dan dihiburkan. Mereka yang kehilangan bisa juga dikuatkan dan dihiburkan, sehingga saat ini bisa bangkit kembali, hidup bersama dengan kita. Dan puji Tuhan, kita pun bisa mulai beribadah bersama-sama di gedung gereja. Puji Tuhan, kita percaya ketika kita menjadi bestie yang sejati,
bagi teman-teman di sekitar kita, maka dampak yang dihasilkan sungguh luar biasa. Kita menjadi kuat. Maukah saudaraku, saat ini kita punya komitmen untuk menjadi bestie yang sejati bagi orang-orang di sekitar kita? Kalau kita mau, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berita firman Tuhan pada petang sore hari ini. Kami mau Tuhan untuk menjadi bestie sejati di dalam kehidupan kami. Kami mau memberikan cinta kasih perhatian kami yang mana Engkau lebih dahulu memberikannya kepada kami. Kami mau menyalurkan berkat cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Dan ketika kami bersahabat, ada satu kesatuan yang mengikat kami, yaitu ketika kami beriman teguh, yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati, yang telah memberikan tubuh dan darah dan memberikan kami semua keselamatan di dalam Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau sudah memberikan contoh lebih dahulu melalui anak tunggal-Mu Yesus Kristus menjadi sahabat yang sejati untuk kami yang lemah, kami yang tiada berdaya, dan kami pun mau untuk menjadi sahabat-sahabat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, dengan berbagai lika-liku yang ada, dengan berbagai penderitaan, tantangan, dan kesukaran hidup. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memiliki sahabat yang sejati, memiliki bestie yang sejati, kami ketika bersama-sama mampu menghadapi dan melewati semuanya itu, oleh karena Tuhan bersama-sama dan memberkati kami. Inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat, sekian kalam online pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.